membahas mengenai perkembangan dan ragam antivirus. Perkenalkan, nama saya Armeida Nugrahanti Rengganis, NIM 1931416141127, bidang minat perpustakaan dan arsip 3A. Perkenalkan, nama saya Nadia Cindy Maria Liva, NIM 193141614111007, bidang minat perpustakaan dan arsip 3A. Perkembangan dan ragam antivirus. Yang pertama ada antivirus. Antivirus dapat didefinisikan sebagai sebuah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk mengamankan, mendeteksi, dan menghapus virus komputer dari sistem komputer. Antivirus juga disebut sebagai virus protection software. Aplikasi ini dapat menentukan apakah sebuah sistem komputer telah terinfeksi dengan sebuah virus atau tidak. Umumnya perangkat lunak ini berjalan di latar belakang atau background dan melakukan pemindaian terhadap semua berkas yang diakses, dibuka, didominifikasi, atau ketika disimpan. Lalu ada sejarah antivirus. Antivirus pertama kali diciptakan pada Maret tahun 1988 akibat munculnya virus Brain yang menyerang basis MS-DOS. Antivirus ini dirancang untuk mendeteksi dan membuang virus Brain, serta mengimunisasi disket dari infeksi virus tersebut. Hingga pada tahun 1990, banyak bermunculan software antivirus seperti IBM, MCAV, dan Digital Dispatch. Setelah munculnya sistem operasi Windows 95 pada tahun 1995, para perusahaan antivirus sebenarnya merasa khawatir tidak akan dibutuhkan lagi, karena pada saat itu virus menyerang di bot sektor pada basis sistem seperti DOS seolah tidak berpengaruh pada Windows 95. Tetapi pada tahun yang sama muncul virus Acro yang bekerja di lingkungan Microsoft Word, bukan lagi di basis DOS. Seketika itu perusahaan antivirus terkejut sekaligus bergembira karena masih dibutuhkan. Selanjutnya ada jenis antivirus berdasarkan penggunaannya. Yang pertama ada penggunaan home user. Selanjutnya ada cara kerja antivirus. Pendeteksian menggunakan basis data virus signature atau virus signature database. Cara kerja antivirus ini menggunakan pendekatan yang banyak digunakan oleh antivirus tradisional yang mencari tanda-tanda dari keberadaan dari virus dengan menggunakan sebagian kecil dari kode virus yang telah dianalisis oleh vendor antivirus dan telah dikatalogisasi sesuai dengan jenisnya, ukurannya, daya hancurnya, dan beberapa kategori lainnya. Cara ini terbilang cepat dan dapat diandalkan untuk mendeteksi virus-virus yang telah dianalisis oleh vendor antivirus. Kekurangannya tidak dapat mendeteksi virus yang baru, harus menunggu hingga basis data virus signature yang dapat diinstalisasikan ke dalam sistem. Basis data virus signature ini dapat diperoleh dari vendor antivirus dan umumnya diperoleh secara gratis melalui unduh atau melalui berlangganan. Cara kerja antivirus atau pendeteksian dengan melihat cara virus bekerja. Cara kerja antivirus seperti ini merupakan pendekatan dari teknologi yang diterapkan dalam Instruction Detection System atau IDS. Cara ini sering disebut juga sebagai Behavior Blocking Detection. Cara ini menggunakan polisi atau kebijakan yang harus diterapkan untuk mendeteksi keberadaan sebuah virus. Jika ditemukan perlakuan perangkat lunaknya tidak wajar, maka antivirus akan menghentikan proses yang dilakukan oleh perangkat lunak tersebut. Antivirus juga dapat mengisolasi kode-kode yang dicurigai sebagai virus. Keuntungan dari cara ini adalah antivirus dapat mendeteksi adanya virus-virus baru yang belum dikenali oleh basis data virus signature. Kekurangannya, antivirus memantau cara kerja perangkat lunak secara keseluruhan, bukan memantau berkasnya. Maka seringkali antivirus mengizinkan virus untuk berkembang di dalam sistem. Selanjutnya ada contoh-contoh antivirus. Yang pertama, antivirus
be different. Yang kedua ada antivirus Kaspersky. Yang ketiga antivirus Mada. Yang keempat antivirus Avira. Yang kelima antivirus Norton. Keenam antivirus AVG. Dan ketujuh antivirus MCAV. Ke-8 antivirus Asset NOD32. Dan yang terakhir ada antivirus Avast. Ingat wes. Oke, stopan sih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh dari antivirus. Contoh antivirus yang pertama di sini ada antivirus Bitdefender. Antivirus ini merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk Microsoft Windows, Symbian OS, kemudian Windows Mobile, lalu ada Mac OS X atau Beta, dan FreeBSD. Kelebihan dari antivirus Bitdefender yang pertama yaitu protection filenya yang kuat, kemudian sistemnya yang bagus dan konsisten dalam mencari dan menyingkirkan malware, yang lalu ada cara update-nya yang mudah dan tersedia setiap jam. Untuk kekurangan dari antivirus Bitdefender itu yang pertama ada harus menggunakan internet untuk mengoperasikan antivirus ini. Yang kedua yaitu komputer akan berat jika pengguna masih menggunakan komputer dengan prosesor dual core. Yang ketiga perlu melakukan upgrade ke Bitdefender's Internet Security Suite untuk menggunakan firewall-nya. Contoh antivirus yang kedua ada antivirus Kaspersky. Jadi antivirus ini digunakan untuk mencegah komputer dari serangan virus. Versi ini lebih cocok bagi pengguna yang jarang berselancar di internet karena yaitu tadi antivirus ini lebih berfokus mencegah komputer dari serangan virus. Untuk kelebihan dari antivirus ini, yang pertama yaitu fasilitas scanning yang mempunyai mode yang banyak. Kemudian yang kedua ada proteksi dari keylogger dengan virtual keyboard. Yang ketiga ada update-nya yang dapat dilakukan secara otomatis dan manual. Yang keempat ada tampilannya yang elegan dan modern. Untuk kekurangan dari antivirus Kaspersky ini yang pertama yaitu kecepatan downloadnya yang bisa dibilang kurang atau cukup lambat. Yang kedua yaitu proses full scan yang juga tergolong lambat dan memerlukan research yang cukup membebani sistem. Dan yang ketiga ada file update-nya yang cukup besar sehingga pemakaian memori RAM juga cukup besar. Contoh antivirus yang ketiga ada antivirus Madaf. Jadi antivirus ini merupakan antivirus buatan Indonesia yang digunakan untuk mengatasi virus baik untuk komputer lokal maupun internasional yang menyebar di Indonesia. Antivirus ini dapat kita peroleh secara berbayar maupun gratis. Adapun kelebihan dari antivirus Madaf yang pertama yaitu Smadaf memiliki teknologi Smart Protection. Jadi dengan teknologi ini, Smadaf menjadi antivirus yang ringan karena tidak banyak memakan resource memory. Yang kedua yaitu Smadaf melakukan scan otomatis jika terdapat USB atau flash disk yang masuk atau yang dihubungkan ke perangkat komputer dan akan membuat pengebalan terhadap virus pada USB tersebut secara offline. Yang keempat yaitu scanner dari antivirus Madaf yang cepat. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu antivirus Madaf kurang ampuh untuk menghapus virus luar negeri. Yang kedua yaitu antivirus Madaf juga lemah terhadap virus yang dienkripsi. Dan yang ketiga, Smadaf sering not responding. Antivirus selanjutnya yaitu ada antivirus AVG.
Jadi AFG ini merupakan antivirus yang memiliki fitur lengkap perihal keamanan. Untuk kelebihan dari antivirus ini, yang pertama yaitu proses scanning yang lumayan cepat. Yang kedua yaitu tidak banyak memakan memori dan juga RAM PC. Yang ketiga yaitu memiliki fitur link scanner dan proses scanning yang tidak memakan waktu yang lama dan juga tidak mengganggu kinerja PC. Untuk kekurangannya yaitu update AFG yang cukup lama, lalu ada settingannya yang lumayan rumit, dan yang terakhir yaitu file yang terkena virus biasanya dihapus bersamaan dengan virus yang menginfeksi. Lalu di sini juga ada antivirus Norton. Norton sendiri merupakan antivirus yang menggunakan heuristik untuk mengidentifikasi virus. Selain itu, di antivirus Norton ini juga dilengkapi dengan fitur seperti fitur penyaringan spam email dan perlindungan phishing. Kelebihan dari antivirus Norton yaitu yang pertama, sangat efektif untuk mengatasi serangan malware. Yang kedua yaitu sering melakukan update secara berkala. Yang ketiga, sistem scanning yang cepat dan kuat. Lalu proses scan yang teliti dan tidak memakan banyak waktu. Untuk kekurangan dari antivirus Norton, yang pertama yaitu Norton sangat lambat dalam startup-nya. Dan yang kedua, kadang virus yang dibawa dari flash disk atau CD itu tidak di scanning, jadi dibiarkan lewat begitu saja. Lalu antivirus selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada antivirus Avira dan antivirus McAfee. Antivirus Avira ini merupakan antivirus gratis, tapi antivirus Avira ini hanya dapat digunakan untuk penggunaan pribadi. Untuk antivirus Avira ini juga berguna untuk memindahi atau men-scan virus dan juga dijalankan sebagai proses background, kemudian juga memeriksa setiap file yang dibuka dan juga ditutup. Untuk kelebihan dari antivirus Avira yaitu yang pertama dapat di-download secara gratis dan proses scanning pada antivirus yang cukup cepat. Untuk kekurangan dari antivirus Avira yaitu yang pertama terkadang salah mendeteksi aplikasi yang kadang itu dikira sebagai sebuah virus, dan yang kedua akan membutuhkan waktu yang lama ketika ingin membuka karantina yang sudah berisi ribuan file. Untuk antivirus McAfee, antivirus ini merupakan antivirus yang fiturnya cukup lengkap dan juga tidak kalah dengan antivirus lainnya. Kelebihan dari antivirus McAfee ini yang pertama yaitu mampu menghapus virus SGR. Kemudian antivirus ini juga mampu untuk mendelete atau mengkarantina file yang terinfeksi. Kemudian antivirus ini juga mampu untuk mendetek dan mendelete virus configure. Untuk kekurangan dari antivirus ini yaitu yang pertama update-nya itu lambat, kemudian file update juga berukuran besar sehingga memakan banyak waktu, dan yang terakhir tidak bisa mendeteksi beberapa virus lokal. Antivirus selanjutnya yaitu ada antivirus SZNOD32. Antivirus ini banyak digunakan pada PC atau laptop karena antivirus ini termasuk antivirus yang sangat ringan, sehingga proses booting pada antivirus ini lebih cepat. Untuk kelebihan dari antivirus ini yang pertama yaitu kemampuan scan yang baik ditambah dengan anti-spam, anti-spyware, dan firewall. Fitur dari firewall ini sangat berguna untuk melindungi komputer dari serangan ERP dan juga poisoning. Lalu
kelebihan selanjutnya yaitu antivirus ini juga menggunakan resource memori yang sedikit dan juga menggunakan sedikit CPU usage. Untuk kekurangannya yaitu pada saat kita ingin menginstal antivirus ini, jadi kita harus masuk dulu ke save mode di PC agar kita dapat menginstal antivirus SFNOD32. Untuk selanjutnya yaitu ada antivirus Avast. Avast sendiri merupakan antivirus yang ketersediaannya cukup lengkap. Hampir di seluruh platform modern menggunakan antivirus ini. Kelebihan dari antivirus Avast yaitu proses instalasi yang cepat, kemudian cara kerjanya yang juga teliti dalam men-scan atau memproteksi virus. Kemudian antivirus ini juga ringan sehingga tidak memberatkan komputer. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama tidak dapat men-scan archive yang dipasangi password, dan yang kedua yaitu kurang teliti saat memeriksa file yang masuk dari USB. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai hubungan, perkembangan, dan ragam antivirus dengan preservasi dan konservasi sumber informasi. Preservasi dan konservasi sumber informasi sendiri kita artikan sebagai proses atau kegiatan dalam pelestarian dan pengawetan terhadap sumber informasi. Dalam melakukan preservasi dan konservasi, tentunya dibutuhkan sebuah peralatan untuk mendukung dan mempermudah kegiatan tersebut. Salah satu peralatan yang dibutuhkan yaitu peralatan komputer. Komputer sendiri dapat digunakan sebagai alat untuk menyimpan dan mencari sumber informasi. Untuk itu dibutuhkan antivirus dalam perangkat komputer untuk melindungi komputer dari serangan virus, sehingga sumber informasi yang tersimpan tetap terlindungi, aman, tidak terjadi kerusakan atau kehilangnya sumber informasi. Selanjutnya yaitu ada manfaat antivirus bagi preservasi dan konservasi sumber informasi. Tentunya antivirus yang diciptakan itu juga akan bermanfaat bagi berlangsungnya kegiatan preservasi dan konservasi sumber informasi. Manfaat yang pertama yaitu ada dapat mendeteksi virus yang masuk ke peralatan yang dimaksud yaitu komputer. Selanjutnya yaitu dapat melindungi peralatan komputer dari serangan virus dengan melakukan proses scanning. Dan yang terakhir yaitu mencegah hilangnya sumber informasi akibat serangan virus. Kesimpulan dari pembahasan kita mengenai perkembangan dan ragam antivirus yaitu antivirus itu digunakan untuk mengamankan, mendeteksi, dan menghapus virus komputer dari sistem komputer. Antivirus sendiri telah mengalami perkembangan dari beberapa generasi. Saat ini antivirus telah berkembang menggunakan proteksi penuh atau bisa disebut dengan full feature protection. Dan dengan adanya antivirus ini sangat membantu dalam kegiatan preservasi dan konservasi sumber informasi karena kemampuan antivirus yang dapat melindungi komputer dari serangan virus. Antivirus itu menurut kami sangat penting dan diharuskan ada pada perangkat komputer. Tujuannya agar perangkat komputer lebih terlindungi dan tidak terjadi kehilangan file dalam komputer. Antivirus sendiri itu ada banyak sekali macamnya, dapat kita install pada komputer kita secara gratis maupun berbayar, jadi tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Berikut kami sampaikan juga sumber artikel yang kami peroleh untuk pembahasan materi mengenai perkembangan dan ragam antivirus. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.